Bab 435. Sean selalu jadi pecundang. Keceriaan yang Nora rasakan setara dengan pacarnya telah diterima oleh teman-teman dekat dan keluarganya, membuatnya sangat bahagia. Oke, kita jangan bicarakan itu lagi. Ayo, kita pergi makan malam. Teman-teman sekelasku baru saja menelponku dan mereka menunggumu. Aku hanya ingin tahu siapa yang menyebarkan berita kembalinya Reg. Lynette melihat ponselnya sejenak lalu berbicara. Aku yang menyebarkan berita itu. Ayo, kita pergi dan bertemu dengan mereka sekarang. Regina melambaikan tangannya. Nora dan Lynette tidak terkejut. Bagaimanapun, Regina lebih supel daripada mereka, jadi dia mendapatkan lebih banyak teman saat itu. Di luar pintu, sebuah mobil sudah menunggu sejak tadi. Nora duduk di belakang, sedangkan Sean duduk di kursi penumpang. Reg, kita mau makan malam di mana? Joanna menelpon sebelumnya dan hanya menyuruh kita bergegas. Tapi aku lupa menanyakan lokasinya. Lynette melihat waktu dan kemudian bertanya pada Regina. Jika aku tidak salah, itu di Hotel Lakeside. Regina tidak yakin, jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat peta. Hotel Lakeside! Lynette terpaku dan bertanya dengan terburu-buru. Ya? Ini dia. Mari kita ke Hotel Lakeside. Regina menyimpan ponselnya dan mengangguk sambil tersenyum. Nora dan Lynette, di sisi lain, saling memandang dengan sedikit terkejut. Hotel Lakeside lagi? Siapa yang akan membayar makanan hari ini? Sesaat kemudian, Nora dan Lynette tanpa sadar melirik Sean. Mereka masih ingat peristiwa saat Ace dipermalukan habis-habisan oleh Sean saat terakhir kali Ace mentraktir mereka makan. Ada apa? Apa ada yang salah dengan hotel ini? Regina melihat Nora dan Lynette tampak sedikit aneh, jadi dia segera bertanya. Tidak. Mari kita pergi ke sana dan mengobrol. Nora melambaikan tangannya terburu-buru dan tersenyum. Mobil melaju kencang, bergegas ke Hotel Lakeside. Dan di sepanjang jalan, Regina, Nora, dan Lynette terus berbicara dan berbicara. Hanya saja sesekali, Regina akan mengintip Sean lalu mengalihkan pandangannya. Di masa lalu, Regina tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan kesempatan makan malam bersama Sean. Dan hari ini, impian Regina akhirnya terwujud. Sementara itu, di Hotel Lakeside, masih di ruang santai pribadi VIP kelas atas dan di dalam aula Mars, Henry, Jeremy, Diana, Ace, dan belasan teman sekelas telah tiba. Regina sudah pergi bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah dia menjadi lebih cantik sekarang. Seorang gadis berkata penuh harap. Dia pasti punya hubungan yang baik dengan Regina. Ada lebih banyak wanita cantik di luar sana. Apa gunanya menjadi cantik? Tentu saja Diana sangat tersinggung dan langsung membalas. Yang lain tidak ingin berdebat dengan Diana, jadi mereka pura-pura tidak mendengarnya. Ayolah! Sangat sulit bagi kita untuk berkumpul kembali. Aku masih tuan rumah hari ini, jadi santai saja. Ace melonggarkan kerahnya dan melambaikan tangan dengan sedikit sombong. Ace, kamu murah hati. Henry segera mengacungkan jempol pada Ace untuk menyanjung Ace. Ace, kenapa kita masih harus makan di sini? Seorang murid laki-laki di sebelah Henry bertanya dengan sedikit kebingungan. Murid laki-laki itu masih ingat bagaimana Ace dipermalukan oleh Sean saat terakhir kali Ace mentraktir mereka makan di Hotel Lakeside. Oh, bukankah kamu pernah mendengar bahwa grup Acton sekarang telah mengakuisisi Hotel Lakeside di kota Riverfall? Tanya Henry sambil tersenyum dan menatap siswa laki-laki itu.
Sepertinya aku pernah mendengar tentang itu. Murid laki-laki itu masih belum tahu apa hubungannya dengan Ace. Ace sekarang adalah anggota eksekutif senior grup Acten dan bertanggung jawab atas divisi farmasi grup Acten. Dia telah menjadi orang penting yang sesungguhnya. Henry langsung berdiri dan memperkenalkan Ace dengan bangga seakan-akan Henry juga anggota eksekutif senior grup Acten. Apa? Mendengar apa yang Henry katakan, semua orang terpaku di tempat. Anggota eksekutif senior grup Acten. Grup Acten memang terkenal. Teman-teman sekelas Ace tidak tahu banyak tentang industri bisnis di kota Riverfall. Namun selama ini, semua kanal keuangan utama di kota Riverfall telah melaporkan banyak berita tentang grup Acten. Jadi sekarang, semua orang tahu bahwa grup Acten memiliki kekuatan finansial yang luar biasa dan kejam. Pada hari kedua pendirian perusahaan, grup Acten langsung mengambil alih tanah super di distrik Dragon Breath di kota Riverfall. Ini diikuti oleh sekian banyak kontrak, membangun kolaborasi dengan banyak perusahaan di kota Riverfall. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sama sekali bukan kolaborasi. Namun, grup Acten memang membantu perusahaan-perusahaan itu bertahan. Grup Acten dibuat kurang dari 10 hari yang lalu, dan nasib banyak perusahaan di kota Riverfall sudah tergantung pada mereka. Bisa bekerja di grup Acten adalah impian banyak orang. Dan Ace, secara mengejutkan, adalah anggota eksekutif senior di grup Acten yang membuat iri orang banyak. Wow! Ace, kamu sangat kapabel. Ace, apa kamu masih kekurangan orang di sana? Ace, mari kita bersulang. Tolong bantu kami di masa depan. Tiba-tiba, kerumunan itu mengelilingi Ace dengan sanjungan dan pujian. Setelah Ace dipermalukan oleh Sean terakhir kali, teman-teman sekelasnya memiliki perasaan bahwa Ace tidak lagi sekapabel itu. Dan sekarang mereka sudah tahu bahwa Ace telah mulai bekerja untuk grup Acten. Mereka kembali memperlakukan Ace dengan hangat. Ace merasa bangga dan senang disanjung. Tentu aku akan melakukannya. Ace memegang gelasnya, mengetukkan bagian bawahnya di atas meja, lalu meletakkannya tanpa meminumnya sama sekali. Ace, aku sudah menyuruh seseorang mengabari Lynette agar Nora dan Sean juga ikut. Saat Sean datang nanti, kamu bisa memberitahu manajer umum hotel ini dan melihat siapa yang dia perlakukan dengan lebih hormat sekarang. Henry tertawa dengan meremehkan. Bahkan jika Sean adalah klien VIP hotel ini, dia bisa apa? Sebagai anggota eksekutif senior grup Acten, Ace kini setara dengan atasan manajer umum hotel Lakeside. Apakah klien VIP atau bosnya yang lebih penting? Manajer umum seharusnya lebih sopan dan bijaksana. Ace tertawa dengan dingin saat dia bersemangat. Ace ingin mendapatkan harga dirinya kembali setelah dipermalukan oleh Sean saat itu. Ace ingin Nora tahu bahwa Sean akan selalu menjadi seorang pecundang. Bab 436 tidak sebanding. Ace, sebelumnya Sean sangat arogan kepadamu. Jadi, saat ini kamu harus membalasnya. Ujar Diana dengan senyuman dingin di wajahnya. Dia segera duduk di sebelah Ace. Apa? Kamu juga punya dendam pada Sean? Ace bukan orang bodoh. Dia bisa tahu Diana sepertinya sengaja mengincar Sean. Tentu saja, siapapun yang menentang Ace akan menentangku. Diana mengedipkan mata pada Ace yang langsung mengerti. Kita bicarakan malam ini. Sambil tersenyum, Ace berbisik ke telinga Diana. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Diana menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk menepuk lutut Ace. Ace jadi terangsang sekaligus bahagia. Sean sombong hanya karena dia menganggap dirinya kaya. Hari ini, aku akan membuatnya mengerti bahwa kekuasaan lebih penting daripada uang dalam masyarakat sekarang ini dan kekayaannya tidak ada apa-apanya.
Ace mengayunkan pergelangan tangannya untuk memamerkan jam tangan mahal miliknya. Ace, kamu sangat hebat. Sean bukan apa-apa dibandingkan denganmu. Apa Sean yang cacat itu sebanding dengan Ace? Henry dan yang lainnya terus menyanjung Ace. Kali ini, bahkan Jeremy pun ikut bicara. Bagaimanapun, saat ini Ace adalah anggota eksekutif grup Acton. Menjalin hubungan yang baik dengan Ace sama dengan menjalin hubungan yang baik dengan grup Acton. Jeremy merasa dia tidak perlu lagi takut pada Sean. Apabila dia terus menjilat Ace, maka dia akan mendapatkan dukungan Ace. Sean memang punya banyak koneksi, tapi jika dibandingkan dengan grup Acton, itu belum seberapa. Hei, Jeremy! Bukankah terakhir kali kamu bilang Sean itu adalah orang penting dengan identitas yang mengejutkan? Kenapa sekarang kamu berubah pikiran? Henry melirik Jeremy dan tersenyum menghina. Ahem? Jeremy merasa canggung dan segera berkata, Sean memang punya beberapa koneksi, tapi dibandingkan dengan Ace dan grup Acton, itu bukan apa-apa. Jangan khawatir, Ace. Aku pasti berpihak padamu. Sean tidak berarti bagiku. Mendengar perkataan Jeremy, Ace merasa sangat puas. Baiklah, Jeremy. Tunjukkan saja kesetiaanmu pada Ace. Jika Sean datang nanti, katakan padanya bahwa dia tidak berarti bagimu. Sambil mendengus dengan dingin, Henry mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Jeremy. Ya. Jeremy terpaku sesaat ketika dia tiba-tiba mengingat apa yang dialami keluarga White beberapa hari yang lalu. Kerugian yang diderita oleh keluarga White pada saat itu tak terhitung. Keluarga White hampir hancur berantakan. Dan ayah Jeremy memperingatkannya agar tidak pernah lagi macam-macam dengan Sean. Jadi, jika Jeremy menyinggung Sean lagi, bukankah itu artinya membahayakan diri sendiri? Apa? Apa kamu seorang pengecut? Kenapa pelin-pelan sekali? Jangan-jangan kamu hanya ingin membohongi Ace. Henry mendengus dengan dingin karena tidak puas dengan performa Jeremy hari itu. Jadi, sekarang dia tidak akan melepas Jeremy begitu saja. Mana mungkin aku berani membohongi Ace? Hanya saja. Jeremy mengertakkan gigi karena dia masih merasa ragu-ragu. Jika ada Ace, apa yang kamu takutkan? Ace tidak akan membiarkan keluarga White dirundung begitu saja. Ujar Henry dengan sombong sambil menggebrak meja. Tenang saja. Aku akan melindungimu. Saat itu, Ace merasa sangat bangga pada dirinya, seakan-akan dia adalah orang paling hebat di kota Riverfall. Ya? Aku akan katakan padanya. Setelah mendengar pernyataan Ace, akhirnya Jeremy membuat keputusan. Apabila dengan menyinggung Sean, dia mendapatkan imbalan dukungan dari grup Acton, maka itu adalah keputusan yang sangat tepat. Pilihan yang tepat. Kamu akan mendapatkan keuntungan dengan mendukungku. Henry tertawa lalu menatap Ace seakan-akan dialah yang baru saja mendapatkan pujian. Ace memang sangat puas dengan pendekatan Henry. Ace sedang memikirkan bagaimana dia harus menghadapi Sean hari ini ketika Henry telah merencanakan agar Jeremy mempermalukan Sean. Inilah yang Ace inginkan. Pelayan. Ace mengulurkan tangan, lalu menjentikan jarinya, memanggil seorang pelayan untuk masuk. Ada yang bisa dibantu, Tuan Remington? Pelayan itu bersikap penuh hormat terhadap Ace. Ace telah mengungkapkan identitasnya sebagai anggota eksekutif senior grup Acton. Saat ini, grup Acton telah mengakuisisi Hotel Lakeside, maka staf hotel itu juga dianggap bawahan Ace. Henry segera berdiri dan mendengus dengan dingin pada pelayan itu.
Ace pun menatap pelayan itu dengan perasaan tidak puas. Terakhir kali, manajer umum hotel memihak kepada Sean dan mempermalukan Ace. Jadi, hari ini, Ace bukan hanya ingin membalas dendam pada Sean, tapi juga menghukum manajer umum itu. Tuan Remington, kami telah mengatakannya pada manajer umum dan dia akan segera datang. Bab 437, kursi utama. Mohon tunggu sebentar. Pelayan itu tidak berani berkata apa-apa lagi, jadi dia segera menjelaskan kepada Ace. Mengerti. Kamu bisa pergi. Ace melambaikan tangannya, dan barulah pelayan itu membungkuk lalu meninggalkan ruang santai pribadi itu. Sikap hormat pelayan terhadap Ace kembali mengejutkan Diana dan yang lainnya. Saat ini, Ace terlihat seperti orang penting. Memikirkan hal itu, orang-orang di sana semakin antusias terhadap Ace. Tuan Remington, tamu Anda telah tiba. Tidak lama kemudian, terdengar sebuah ketukan di pintu ruang santai pribadi itu. Lalu seorang pelayan mempersilakan beberapa orang untuk masuk. Itu adalah Sean, Nora, Regina, dan Lynette. Halo! Regina! Ini benar-benar Regina! Tadi aku sedikit tidak percaya mereka akan datang lebih awal. Reg, duduklah di sini. Aku sangat merindukanmu. Regina memang punya banyak teman. Terlepas dari ketulusan orang-orang itu terhadap Regina, saat ini suasana di ruang santai pribadi itu semakin ramai. Bahkan Diana pun berdiri dan menyapa Regina. Dulu, Regina benar-benar berhubungan baik dengan semua orang di sekolah. Dan juga, meskipun Regina sekarang sudah pensiun dari militer, tetapi pangkatnya pasti lebih tinggi dari semua orang. Keluarga Ashard bukan keluarga elit di kota Riverfall. Namun, Regina memiliki pangkat yang tinggi setelah terdaftar di Angkatan Darat di Barat Laut. Di ruang santai pribadi itu, hanya Ace saja yang tetap duduk, sedangkan semua orang berdiri dan saling menyapa. Saat itu mereka menyadari bahwa Regina yang seingat mereka adalah seseorang yang supel, hari ini dia terlihat agak menahan diri. Mendapatkan banyak sapaan, dia hanya tersenyum dan mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Dia tampak pendiam secara tidak wajar. Orang-orang itu sedikit terkejut, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka berpikir mungkin kehidupan militer telah sedikit mengubah karakter Regina. Nora, Regina, dan Lynette, akhirnya kalian datang juga. Selamat datang. Silakan duduk. Ace duduk di kursi utama, sepenuhnya menunjukkan statusnya ketika melambaikan tangan. Nora dan Lynette mengangguk dan hendak duduk. Namun, ketika Regina melihat adegan ini, dia mengerutkan kening. Ace, berani sekali kamu duduk di situ! Regina mengerutkan kening dan memarahi Ace. Dengan keberadaan Sean di sini, berani sekali Ace duduk di kursi utama? Apa Ace berusaha membuat Sean menghormatinya? Menurut aturan dalam militer, saat ini Ace pasti telah kehilangan nyawanya. Mendengar perkataan Regina, Ace dan yang lainnya, termasuk Nora dan Lynette, tercengang. Apa maksud Regina dengan berkata seperti itu? Di ruang santai pribadi ini, Ace lah yang memiliki kekuasaan, uang, dan status tertinggi. Bahkan jika Regina adalah salah satu anggota Angkatan Darat di Barat Laut, tapi Ace adalah anggota eksekutif senior grup Acton. Dan semua ini adalah jamuan dari Ace. Jika bukan Ace yang duduk di kursi utama, lalu siapa? Ya, Regina, jika kamu ingin duduk di sini, silakan saja. Ace melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia merespons dengan sopan. Meskipun Ace adalah orang yang jahat, dia tidak akan berdebat dengan seorang wanita. Bukannya aku ingin duduk di sana, tapi ini. Ketika Regina mengatakan itu, dia menoleh ke arah Sean. Ayo, semua duduk.
Saat itu Sean dengan baik-baik mengambil alih pembicaraan dan memutar kursi rodanya ke sisi Nora. Regina tahu siapa Sean, tapi yang lainnya tidak. Hanya saja Sean tidak ingin identitasnya diketahui oleh banyak orang. Apapun yang kamu kerjakan, kamu harus memiliki pengaruh di dalamnya. Dan Sean memiliki pengaruh untuk bertahan. Hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan kembali semuanya. Maka, hingga dia bisa kembali berdiri, Sean harus menahan sebisanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sean, Regina tiba-tiba terdiam dan merasa sangat kasihan padanya. Dahulu Sean begitu kuat dan mendominasi. Selama masa kepemimpinannya, dia tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Orang-orang berkata, ketika dua pihak bertengkar, mereka harus mengirim utusan untuk mencapai negosiasi bersama, dan utusan dari kedua belah pihak tidak boleh dirugikan. Tetapi prinsip ini tidak berlaku untuk Sean. Jika utusan yang dikirim oleh musuh berani mengambil tindakan, Sean akan langsung membunuh mereka di tempat. Saat itu, Sean sangat kuat, mendominasi, dan brutal. Tetapi dia punya hak untuk melakukan itu karena dia memiliki kekuatan yang besar. Tetapi sekarang, Sean memaksakan diri untuk berkompromi. Semakin Regina memikirkannya, dia semakin kesal. Namun, karena Sean sudah bicara, Regina tidak berani bicara lagi. Dia hanya bisa mengangguk lalu duduk. Semua sudah ada di sini. Jadi, sajikan makanannya. Ace memberikan perintah, kemudian Henry segera menghampiri pelayan untuk melakukan pengaturan. Di sisi lain, Regina mendapatkan banyak pertanyaan dari orang-orang. Regina menjadi pendiam. Dia hanya berbicara seperlunya saja. Dia tidak ingin membahas lebih dalam topik tentang hal-hal yang terjadi di militer. Setelah itu, minuman dan makanan pun mulai disajikan. Oh, ternyata ada Sean di sini. Apa kamu di sini untuk makan gratis lagi? Ace secara tidak sengaja melirik ke arah Sean, seakan baru menyadari bahwa ada dia di sana. Ace, kamu bilang apa? Belum sempat Sean menjawab, Regina yang tadinya pendiam dan tidak banyak berbicara, mengerutkan kening lalu memarahi Ace. Bab 438, sebuah pertunjukan yang bagus. Semua orang yang ada di sana tercengang. Mengapa Regina tampak sangat protektif terhadap Sean? Namun, mereka juga tidak benar-benar terkejut. Lagi pula, Regina memang selalu melindungi teman-temannya. Namun tetap saja, dia baru beberapa menit mengenal Sean. Jadi, mengapa dia sangat protektif terhadap Sean? Sean mengerutkan kening dan melirik Regina. Reaksi Regina yang kentara pasti akan membangkitkan kecurigaan Nora. Ketika Regina bertemu tatap dengan Sean, dia baru tersadar, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Regina yang mendengar Ace berkata buruk pada Sean. Tanpa sadar ingin menghukum Ace tanpa memikirkan konsekuensinya sama sekali. Namun, sekarang setelah berpikir jernih, dia telah bersikap impulsif. Regina, kamu tidak tahu keadaannya. Terakhir kali Sean bersama Nora, dia datang ke tempatku untuk makan gratis. Lalu dia merebut mejaku begitu saja dan hampir membuatku rugi besar. Aku hanya takut dia akan membuat kegaduhan lagi hari ini. Lagi pula, dia menganggap dirinya orang penting. Ace tertawa dengan sikap menghina. Jika kamu akan melakukan sesuatu agar aku mengambil lagi mejamu, bukan masalah bagiku. Sean berkata dengan tenang sambil menyilangkan kedua tangan lalu meletakkannya di atas meja. Kamu? Ace merasa sedikit terkejut lalu mengalihkan pandangannya sambil mendengus dengan dingin. Kamu memang orang penting, ya? Sean, apa kamu kenal dengan manajer umum hotel ini? Henry menoleh untuk menatap Sean dan bertanya penuh arti. Apakah pertemuan ini masih berlangsung? Regina melihat Ace dan yang lainnya sengaja mengincar Sean.
Padahal baru saja Sean memberinya isyarat agar tidak terlalu banyak bicara, tapi ini membuatnya harus ikut campur. Ehem? Henry berdeham dan akhirnya menunjukkan rasa hormatnya kepada Regina. Namun, setelah Henry mengalihkan pandangannya, dia terus mengedipkan mata pada Jeremy. Jeremy sejenak merasa kesulitan sebelum perlahan berdiri. Sean, memangnya kamu siapa? Yang kamu miliki hanya beberapa koneksi. Hari ini ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jeremy meminum seteguk anggur agar keberaniannya meningkat. Setelah itu, dia langsung memaki Sean. Sepertinya kamu sudah punya nyali lagi, ya? Sean menatap Jeremy sambil menggodanya. Hentikan omong kosong ini. Asal kamu tahu, ya. Tidak peduli berapa banyak koneksi yang kamu miliki dan apa latar belakangmu, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan Ace. Jeremy langsung mengatakan hal itu pada Sean. Ruang santai pribadi itu pun menjadi sunyi senyap setelah Jeremy mengatakan itu. Jeremy tahu dia telah dimanfaatkan, tapi dia tetap melakukannya untuk menyenangkan Ace. Sementara itu, Ace dan Henry menatap Sean dengan senyuman dingin. Sebaliknya, Sean terlihat tenang, seakan dia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang bagus. Nora tampak marah, Lynette juga mengerutkan kening pada Ace serta dan yang lainnya. Regina semakin terkejut dan menatap Sean tidak percaya. Bagaimana Sean bisa menoleransi itu? Siapapun yang berani menantang Sean akan dipenggal saat itu juga. Sebagai jenderal terhebat dengan 9 bintang, Sean menaungi jutaan pasukan dan melindungi negara. Namun sekarang, dia sedang dimaki dan dihina bahwa dia bukan apa-apa. Apalagi, Jeremy adalah anak orang kaya di kota Riverfall. Dia akan menanggung akibat yang mengerikan meskipun dia pemuda kaya yang berpengaruh di ibu kota. Regina tidak percaya Sean telah kehilangan keangkuhan dan kesombongannya setelah menjadi orang cacat. Sean, kamu mengerti, kan? Kamu ini bukan apa-apa dibandingkan Ace. Jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, maka mulai sekarang dengarkan perkataan Ace. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Pada akhirnya, Jeremy telah memutuskan untuk menyinggung Sean dan menunjukkan kesetiaannya pada Ace. Prok! Prok! Di bawah tatapan semua orang, Sean bertepuk tangan perlahan. Ini sebuah pertunjukan yang bagus. Bukankah sudah kukatakan, peristiwa yang lalu itu adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untuk keluarga White? Ujar Sean sambil menatap Jeremy, setelah menurunkan tangannya dan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Wash! Mendengar itu, Jeremy langsung gemetar. Kengerian melintas sekilas di matanya. Tidak ada yang memberitahu mereka bahwa Sean-lah orang yang saat itu memberi pelajaran kepada keluarga White. Meskipun begitu, ayah Jeremy telah menduga pasti ada hubungannya dengan Sean. Jadi, keluarga White menebus kesalahan kepada Sean. Dan tepat setelah Jeremy meminta maaf pada Sean, grup White kembali ke jalurnya, membuat ayah Jeremy kagum. Sejak saat itu, ayah Jeremy berkali-kali memerintahkan Jeremy untuk melakukan segala cara agar bisa lebih dekat dengan Sean. Bahkan jika mereka tidak bisa berteman, mereka tentu tidak perlu menjadi musuh. Saat itu, Jeremy kembali merasa kesulitan. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Kamu sudah menyinggungnya. Kalau sekarang kamu merasa ragu, kamu akan menyinggung Ace juga. Henry berbicara dengan suara pelan saat dia berdiri di samping Jeremy.